teriak gimana pun gak akan ada orang yang denger lo di sini di hutan. Lepasin, Pan! Lepasin aku, Pan! Aku istri kamu, Pan! Kenapa kamu tega kayak gini sama aku, Pan? Lepasin, Pan! Lepasin! Pan! Enggak, Pan! 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 Enggak, Pan! Pan! Kenapa aku di sini? Apa kejadian itu cuma mimpi buruk? Udah bangun ya? Woi, kok malah bengong sih? Telah terjadi longsor besar di jalan utama menuju kota. Hingga saat ini, akses satu-satunya masih ditutup total. Diperkirakan perbaikan membutuhkan waktu selama 3 hari. Warga diminta untuk tetap berada di lokasi masing-masing. Ini persis kayak di mimpi. Berita longsor. Dan akhirnya kita semua kejebak di villa. Lalu aku... Ini kejadian sama kayak sebelumnya. Kita harus balik ke kota. Aku nggak mau ke villa itu. Van, kita balik ya, Van. Kamu gak dengar barusan berita ngomong apa? Gimana cara kita baliknya? Kok ribet banget sih? Harusnya dari awal kamu tuh gak ikut. Kalau lo mau pulang, ya udah pulang aja. Kita mau liburan di sini. Jangan pikir aku nggak tahu ya kamu selingkuh sama Elsa. Kamu kira aku buta apa? Lah, ternyata gara-gara cemburu. Gak usah ngeribetin deh. Kalian tuh nggak tahu bahaya apa yang ada di sana. Harimau, singa. Ini bukan soal binatang buas, Lis. Terus apa? Hantu gitu? Iya, ada hantu kuyang. Amanda. Jangan berharap kita bakal percaya sama semua karangan kamu. Udah cabut. Awas, orang mau lewat. Awas. Nggak jelas. Harusnya kita tuh nggak balik lagi ke villa itu. Manda, stop ngoceh bisa gak sih? Ganggu liburan orang aja, ih. Dengerin nih ya, pakai kuping lu. Kalau misalnya nanti kuyang atau setan yang cuma ada di dalam otak lo itu muncul depan gue, nggak perlu deh gue tampol. Gue sentil juga mereka pasti pada kabur. Sayang, kamu lucu banget deh. Udah deh Amanda, mending kamu diem deh daripada kamu banyak omong terus ngerusak suasana liburan kita semua. Bagus banget sayang, ih pinter deh milihnya. Gimana, not bad kan? Enggak sih, aman lah. Bagus kok. Let's go guys. Van, jangan tinggal di sini ya, Van ya. Ada kuyang, Van, di sini. Udah cukup Amanda, kamu bisa nggak sih nggak ngomong ngaco kayak gini? Van, udah. Tarik nafas, buang. Ya, sabar. Dia itu cuma mau caper sama kamu doang. Makanya gak usah didengerin, oke? Sabar. Duh, Manda, ini tuh villa, bukan kuburan. Kalau emang kamu takut, pulang aja sendiri. Jangan ganggu dong. Kita mau liburan dengan tenang. Nggak ada yang bela aku. Bahkan suamiku sendiri aja nggak percaya sama aku. Kalian semua tuh gak ngerti, kuyang tuh beneran nyata. Dia bakal datang dan ngebantai kita semua satu persatu. Duh, lu udah gila ya? Mana ada sih manusia terbang bawa-bawa jeroan kayak gitu? Please deh, kalau ini percaya gitu sama aku. Aku tuh gak bohong. Kalau kita tetap di sini, kita bakal mati. Amanda, udah deh nggak usah kayak orang gila, Amanda. Apaan sih, Van? Aku serius, Van. Manda, udahlah. Kalau emang lo nggak sanggup, gak usah ikut sekalian. Dengar kan? Kalau mau pulang, ya udah cabut aja. Yaudah, Yuk. pulang lu. Banyak nonton film horor. Udah pada sampai ya? Ketari. Aku cucu dari pemilik villa ini. Ayo aku antar kalian masuk. Mbaknya nggak apa-apa. Mukanya kok pucat banget. Kamu Tari? Iya. Dia?
udah mbak, gak usah dihirauin. Ini istri saya emang aneh kelakuannya dari tadi. Mendingan sekarang kita keliling aja yuk. Yuk. Iya. Let's go. Ayo mbak, aku antar ke villa. Tenang aja mbak, walaupun villanya kelihatan serem, tapi di sini aman-aman aja kok. Bahkan binatang buas nggak pernah lewat depan villa ini. Ini bukan soal binatang buas, Tar. Ada yang lebih mengerikan daripada itu. Ada Kuyang, Tar. Dia bakal datang ke sini malam ini dengan kita semua, jadi kita harus pergi dari sini. Itu cuma legenda mbak, ya orang-orang sini sih percaya. Termasuk almarhumah nenek dulu juga percaya. Tapi buktinya nggak pernah ada kejadian apa-apa mbak. Percaya ya sama aku. Ayo. Tarik! Jangan lewat sana. Nanti pohonnya bakal jatuh. Ada apa ini? Kenapa, Tar? Mas Putra, mbak ini bilang ranting pohonnya bakal jatuh mas. Pohon ini umurnya udah ratusan tahun, Tar. Dan gak semudah itu untuk jatuh rantingnya. Enggak, Tar. Percaya sama aku, jangan lewat sana ya. Udah, jangan takut. Udah, yuk. Ya mbak. Jadinya beneran kayak sebelumnya. Ranting pohonnya beneran jatuh. Maksudnya apa, Mbak? Kita harus cepet siapin penangkal. Terornya bakal dimulai jam 12 malam nanti. Kita harus siapin pisau, bawang merah, apapun yang bisa jadi penangkal. Terserah kalian mau percaya atau enggak, tapi kita nggak ada waktu lagi. Harus cepet. Mas. Itu apaan sih? Ew. Kayak pasar. Ih, bau. Oke. Apa sih? Aduh, serius deh. Kalau bau kayak gini gue tuh nggak bisa tidur. Lagian ini tuh villa ya, bukan pasar. Udah. Oh, gitu. Oh, gara-gara ini. Bawang pada dicopot-copotin deh. Ganggu banget. Kenapa sih kok malah disingkirin sih? Kenapa sih? Oh, jadi kamu yang masang bawang-bawang sialan ini? Aku udah pernah ngalamin ini semua ya. Dan jam 12 malam nanti Kuyangnya bakal datang. Jadi kalau misalnya disingkirin, kita bisa mati, Van. Wow, sekarang sok-sokan jadi anak indigo, ya kan? Manda, serius deh. Tapi gue capek banget liat lo cari perhatian kayak gini. Lo itu kayak gini cuma buat nyari perhatian Revan doang kan? Parah deh lo. Sih kalian tuh stop deh nganggap remeh semuanya. Kalau kalian kayak gini terus, malam ini kita bisa mati, tau nggak? Diam, Amanda. Kalau kamu emang nggak suka di sini, kamu nggak nyaman, udah pergi aja. Udah nggak usah diladenin orang halu kayak gini ya. Bener tuh. Mending kita beres-beres dulu, habis itu balik lagi ke sini, terus have fun nikmatin liburan kita di sini. Ya nggak? Nah, bener tuh. Let's go. Bye-bye. Yuk. Yuk. Kamar yang enak di mana ya? Aku harus cari ruangan buat jadi tempat berlindung. Iya mah, seru deh di sini. Mah bentar, lo ngapain di sini? Enggak. Ini kamar gue. Udah gue pilih sendiri. Lu sana cari kamar yang lain. Tapi itu kan masih bisa. Enggak bisa. Sorry ya. Villanya bagus kok mah. Ntar kita kesini ya kapan-kapan. Stop. Mau ngapain? Gue mau... Di kamar gue. Cari yang lain sana. Loh, tapi kan Gue udah nandain. Bye, Manda. Sana.
Pokoknya kali ini aku harus bertahan. Aku nggak mau sampai mati lagi. Aku harus ngomong ke Amanda. Tuh orang makin lama makin gak masuk akal. Sayang. Udah ya. Kamu jangan ikut-ikutan gila kayak dia, oke? Dia itu cuma mau cari perhatian doang sama kamu, Van. Udah ya. Biar hilang nih bau bawang. Lilin aromaterapi bikin suasana jadi romantis. Emang istri kamu? Taruh bawang merah sana sini heboh banget, bikin bau tahu. Mendingan ini kan? Kamu ngapain? Aku habis pasang pelindung. Aku nggak tahu sih kamu bakal percaya atau enggak, tapi kuyangnya bakal datang malam ini. Kalau gitu, kenapa kamu gak ikut aku aja? Kamu bisa tidur di rumahku. Kan ada Tari. Daripada kamu tidur di gudang sempit itu. Tapi bukan itu masalahnya. Aku udah pernah ngalamin kejadian kayak gini. Aku mati, perut aku dirobek. Dan sekarang aku malah hidup lagi. Dan kejadiannya sekarang keulang lagi kayak gitu. Lagian kenapa sih si Amanda tuh jadi kayak orang gak jelas? Lo sih Van, ngajak dia segala. Udah ada Elsa juga. Ya emang dari awal aku udah gak mau ngajak dia. Tapi dia maksa banget mau ikut. Ya aku juga gak tahu kalau misalnya dia bakalan heboh dengan obsesinya soal kuyang-kuyang itu. Lagian ya, kalau ada kuyang beneran, kalian gak usah takut. Kan ada gua. Gua bakal cabik-cabik kuyang itu duluan sebelum dia cabik-cabik kita. Kalian tuh emang gak ngerti ya? Kalau kalian kayak gini terus kita bisa mati tau nggak? Mati Lilinnya. Apaan sih? Masih kurang tuh bawang merah lu taruh di mana-mana. Masih kurang buat penangkal. Sekarang Lilinnya yang salah. Mulut tuh apa sih? Aroma wangi itu bisa mancing kuyang juga. Terserah ya kalian mau percaya atau enggak, tapi matiin Lilin ya. Lagian gara-gara bau bawang lo, pacar gue tuh sampai muntah-muntah. Udah bagus lo nggak kita usir dari villa ini. Aneh loh. Amanda, dari tadi aku udah sabar ya sama kamu. Dengan obsesi kamu dengan bawang-bawang itu, kamu bikin orang lain gak nyaman tau gak? Nggak bohong. Aku udah pernah ngalamin ini semua dan kalian mati di posisi ini. Jadi ayo cepetan kita pasang ya penangkalnya. Van, kamu denger gak sih? Dia ngomong udah kayak orang kesurupan dan sekarang kamu lihat sendiri dia kayak orang gila. Hello. Amanda, kamu tuh bener-bener kayak orang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Gila. Amanda, dengarkan dari tadi, kamu tuh kayak orang gila, tau gak? Lu gak gila ya? Ini semua tuh gara-gara ide liburan bodoh dia nih. Apaan sih lo? Apa sih? Hah? Amanda, cukup! Jangan pernah sakitin Elsa. Kamu bisa ya belain dia sekarang? Udah berani ya selingkuh terang-terangan depan mata aku? Wow. Akhirnya keluar juga dramanya. Pansa aja dari tadi kayak orang gila. Ternyata gara-gara cemburu. Yang gila tuh kalian tau nggak? Yang satu sibuk selingkuh, yang satu malah gedukung lagi. Jaga omongan kamu, Amanda! Saya percaya sama Amanda. Saya nggak tahu pasti tentang kuyang itu bener apa enggaknya. Satu hal yang kalian harus tahu. Kita nggak bisa meremehkan ucapan Amanda. Siang tadi Amanda larang adik saya Tari untuk lewat di depan pohon itu. Kalau bukan karena Amanda, adik saya udah celaka, udah ketiban ranting pohon itu. Kok lo ngebelain dia sih? Lo kasihan kan sama Amanda, ya kan? Aduh, nambah lagi deh orang gak waras di sini. Putra, jangan mau terpengaruh sama Amanda. Oh, apa jangan-jangan lo naksir ya sama dia? Cukup ya, lo keterlaluan tau nggak?
Kamu yang keterlaluan Amanda, kamu yang bikin ribut, kamu yang bikin kacau semuanya. Bisa ya kamu belain dia? Aku ini istri kamu loh, Van. Amanda, wajar aja dong kalau dia lebih percaya gue daripada sama lo. Karena gue lebih ngertiin dia. Aduh, liburan ini seru banget ya, drama rumah tangga. Kasian banget ya jadi Amanda. Udah ditinggalin suami, sekarang jadi bahan ejekan. Cukup! Amanda, sebaiknya kita kembali ke ruangan tadi ya. Kita aman di sana. Van, mulai hari ini, kamu udah gak ada artinya lagi buat aku. Tuhan, tolong lindungi aku Tuhan. Siapa? Aku Mbak, Tari. Bentar. Oh iya. Mas nyuruh aku ngasih ini ke Mbak. Katanya ini peninggalan nenek. Gelang ini bisa nangkal ilmu hitam, Mbak. Makasih ya, Tar. Enggak, Amanda, kasihan banget ya. So-soan tahu soal kutukan, buat caper doang sama kita. Apalagi nih, Revan. Lihat aja nanti dia dicerain sama lu, Van. Baru rasa tuh orang. Lagian lu tuh ya, ngapain sih nikah sama orang stres kayak gitu? Nih ya, Van. Lo mending, lo buru-buru deh cerain Amanda. Terus tuh nikahin aja Elsa. Iya nih, udah mesra banget berdua. Besok aku temenin kamu jalan-jalan, oke? Biarin aja tuh si Amanda nangis-nangis di pojokan kamarnya. Ya kan, kita mah happy-happy ya gak sih? Iya. Biarin aja makin stres tuh orang. Ya makanya kita mending jalan-jalan kalau bisa sambil minum ya. Boleh, tambah lagi dong berarti ya. Aduh, fuck Amanda. Iya, Bodo Van. amat. Lo tuh harusnya bangga deh sama Amanda. Kenapa? Soalnya dia berhasil selamat dari kuyang hayalannya sendiri. Kuyang. Kuyangnya terbang nggak ya? Aneh banget. Suara itu. Apaan tuh? Biar gue coba cek ya. Van, hati-hati loh. Mana? Coba cek ya bentar. Jangan tinggalin ah. Cepetan Van. Aduh. Hati-hati sayang. Sialan. Cuma galon ternyata. Wah. Oh, ini pasti akal-akalnya Amanda kan? Dia sengaja mau nakut-nakutin kita kan? Ya kan? Bener tuh. Receh banget. Kira kita doang percaya kali. Udah. Nih ya, daripada kita terus-terusan ikutan kayak Amanda, mending kita lanjut minum aja. Iya. Boleh. Tambahin. Cheers dulu dong Cheers. guys. Oke. Minum dulu. Cheers. Buat galon yang mengagetkan kita. Cheers. Mbak, ayo kita keluar Mbak. Aku takut kalau di kamar terus. Enggak. Di sana kuyangnya masih berkeliaran. Kalau kita keluar, kita nggak bisa sembunyi lagi, Tar. Mbak,
Tapi Mas Putra di luar, Mbak. Udah, tapi di sini lebih aman. Ntar aku udah Mas pasang. Putra, aku udah pasang khawatir. penangkal. Kamu di sini aja udah. Bisa Mbak, Mas Putra di luar. Enggak. Tar. Habis lagi minumannya. Aku udah kasih obat tidur ke minuman mereka. Mereka pasti lagi tidur nyenyak sekarang. Sekarang sisa 4 orang lagi yang perlu kita tumbalkan, Tari. What's next? Watch on Depreel.